Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke kelas PKN di kelas 8 pertemuan kedua. Sebelum kita memulai kegiatan, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, untuk pertemuan kedua kali ini kita akan mempelajari materi yang pertama, makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Nah, di pertemuan kemarin, di pertemuan selanjutnya, kita mempelajari tentang fungsi dan peranan Pancasila. Nah, ada 7. Yang pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai sumber dari segala hukum. Yang keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Yang kelima, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Yang keenam, Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketujuh, Pancasila sebagai moral pembangunan. Nah, untuk pertemuan kedua ini, materi yang pertama yaitu makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Fungsi Pancasila sebagai dasar negara yang pertama diartikan sebagai dasar falsafah atau filosofi negara. Jadi, Pancasila dalam hal ini digunakan sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan negara. Dengan kata lain, Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan aparatur negara yang sesuai bunyi dan isi yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, pandangan hidup bangsa Indonesia. Fungsi Pancasila yang kedua ialah sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Jadi, Pancasila bisa berperan sebagai petunjuk hidup sehari-hari, yang juga merupakan satu kesatuan yang tidak akan bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya, atau bersatu dalam satu negara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau disingkat sebagai NKRI. Yang ketiga, kepribadian bangsa Indonesia. Fungsi Pancasila yang ketiga ialah sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Hal tersebut dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk sikap mental maupun tingkah laku. Sementara, kepribadian yang dimaksudkan adalah ciri khas masyarakat bangsa Indonesia. Artinya, suatu sikap mental dan tingkah laku yang mempunyai ciri khas tersendiri sehingga mampu dibedakan dengan bangsa lainnya di seluruh Indonesia. Yang keempat, cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, cita-cita luhur bangsa Indonesia tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan media penuangan jiwa proklamasi, yaitu jiwa Pancasila yang tertulis di dalamnya. Jadi, Pancasila dapat dikatakan sebagai cita-cita atau tujuan bangsa Indonesia. Cita-cita luhur inilah yang kelak akan dicapai oleh bangsa Indonesia. Yang kelima, ideologi bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi negara berisi nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila yang menjadi cita-cita normatif dalam proses penyelenggaraan negara. Secara lebih luas, pengertian Pancasila sebagai ideologi negara dapat diartikan sebagai visi atau arah penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia dengan terwujudnya suatu kehidupan yang menunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, kesadaran akan kesatuan, berkerakyatan, dan menjunjung tinggi nilai keadilan termasuk keadilan sosial. Nah, ideologi bangsa Indonesia itu tadi seperti yang sudah dijelaskan, itu kita harus selalu menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, kesadaran akan kesatuan, berkerakyatan, dan menjunjung tinggi nilai keadilan termasuk keadilan sosial. Nah, selanjutnya nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Nah,
Yang pertama, sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nilai yang terkandungnya yaitu salah satunya bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan ketakwaannya terhadap Tuhan yang Maha Esa. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai yang terkandungnya yaitu mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Nilai yang terkandungnya yaitu mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai yang terkandungnya yaitu sebagai warga negara dan bermasyarakat, setiap warga negara Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Atau yang kelima, nilai terkandungnya yaitu mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royongan. Nah, jadi nilai-nilai Pancasila yang tadi telah saya sebutkan atau setelah saya paparkan merupakan salah satu dari banyak nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Jelasnya bisa kalian lihat di kolom deskripsi video ini. Kerjakan langsung di Google Form-nya ya. Tidak usah dikerjakan di buku tulis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.